Saudara sekalian, kita ingat pada tanggal 1 Agustus yang lalu dalam perayaan Ekaristi kita sepertinya membangun niat kita untuk mengisi hari-hari dalam bulan Agustus ini. Dan bacaan saat itu sepertinya menjawab niat kita, yaitu bagaimana menjadi manusia-manusia yang merdeka. Jawaban dari kitab suci menunjukkan menjadi manusia merdeka berarti menjadi manusia baru, menjadi orang baik, dan itu berarti berani berlaku benar dan jujur. Menjelang 1 bulan ini kita juga bergembira lagi karena bacaan diberikan kepada kita bukan hanya untuk mengisi atau memberi makna menjadi orang merdeka sebagai pribadi, tetapi mengajak kita semua untuk menjadi orang merdeka sebagai sebuah bangsa. Arah dari menjadi manusia merdeka, kalau itu kita mengikuti arahan Nabi Musa kepada bangsa Israel, tidak lain adalah menjadi bangsa yang besar. Para bapak pendiri negara kita juga ingin supaya negara Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya pada tahun 45 itu di dalam perjalanan waktu menjadi bangsa yang besar. Kita sudah 76 tahun menghidupi kemerdekaan itu. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi bangsa yang besar? Kalau jawabannya itu belum, pertanyaan lebih lanjut lagi adalah, apakah kita secara sadar menempatkan diri dalam arah itu untuk menjadi bangsa yang besar? Nah, mengikuti catatan dari kitab Ulangan, menjadi bangsa yang besar pertama-tama sadar akan kebersamaan sebagai bangsa. Saya hidup bukan untuk diri saya sendiri dan bukan hanya saya sendiri yang hidup di tengah hutan. Kita hidup di tengah masyarakat dan masyarakat di sekitar kita itu adalah sama-sama orang-orang Indonesia. Apakah saya dalam tutur kata perilaku setiap hari senantiasa menyadari kebersamaan itu, dan kebersamaan itu ditandai dengan kebersamaan sebagai sebuah bangsa? Itu dasar dari start menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, dalam hidup bersama dengan sesama bagian dari Indonesia ini, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memiliki aturan hidup bersama. Secara legal itu kita punya. Kita punya pertama pernyataan atau proklamasi kemerdekaan. Itu sebuah arah. Kita ingin menjadi orang merdeka. Setelah ada proklamasi, kita memiliki undang-undang dasar. Kita memiliki Pancasila. Nah, ini boleh dikatakan menjadi semacam rel, semacam aturan hidup bersama. Ini yang menjadi pegangan kita bersama sebagai bagian bangsa ini. Sama seperti yang dikatakan oleh kitab Ulangan ini. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Kalau kita semua sepakat tentang
katalah semacam aturan atau rel hidup bersama untuk membantu kita semua menjadi bangsa yang besar, masih ada hal yang kedua, yaitu apakah kita masing-masing sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa Indonesia, negara Indonesia, kita masing-masing taat. Taat, sadar dan taat bahwa kita ini salah satunya adalah terdiri dari sekian banyak suku bangsa, sekian banyak bahasa. Indonesia itu menjadi sebuah negara justru karena pluralitas itu, justru karena keberagaman itu. Tidak mudah untuk menjaga keseimbangan dalam keberagaman ini. Kita senantiasa tergoda untuk hanya menonjolkan salah satu dari itu. Entah itu agamanya, entah itu sukunya yang harus menang, entah itu jumlahnya yang banyak pasti harus menang, harus benar. Kuncinya bukan pada kemenonjolan masing-masing, tetapi pada keberagaman. Dan itulah makna dari sila yang ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Apakah kita senantiasa pada arah itu? Dalam setiap tutur kata dan perilaku maupun juga kebijaksanaan dari para pemimpin negara ini, senantiasa arahnya bagaimana supaya bangsa ini tetap bersatu, tidak terpecah belah. Karena godaannya pasti ada di sana. Dan supaya itu tetap menjaga kesatuan, pertanyaan pokoknya adalah apakah kita masing-masing taat? Apakah kita masing-masing melaksanakan, mewujudkan arah persatuan itu? Dan dalam rangka mewujudkan arah persatuan itu, kuncinya ada di dalam hati. Apakah saya sekedar tata lahir, ataukah saya dari dalam hati memang punya niat ingsun kita menjaga dan mewujudkan supaya kebinekaan itu tetap mewarnai kebersatuan kebersamaan kita. Sehingga kalau kita itu di dalam setiap tutur kata perilaku kita itu terdorong oleh motivasi hati yang murni, tentu apa yang dikecam oleh Yesus, yaitu menjadi orang-orang munafik, itu tidak akan terjadi pada kita. Saudara-saudara, arah dari semuanya itu kunci, atau supaya itu dapat terwujud, kuncinya ada di mana? Ada dalam surat Yakobus. Jangan kita hanya punya wacana, jangan kita hanya ide, tetapi mari kita bersama-sama menjadi pelaksana firman. Di dalam proses kita menjadi pelaksana firman, konsisten dari situasi kedalaman hati kita dan tata lahir, di sanalah kita masing-masing akan menjadi orang-orang atau bangsa yang berbudi, bangsa yang bijak, bangsa yang besar. Mari kita bersama-sama mewujudkan itu. Kendati ini sebentar lagi akan memasuki bulan September dan seterusnya, tetapi apa yang kita renungkan pada bulan Agustus ini senantiasa menjadi warna di dalam perjalanan kita hari demi hari.